Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan simulasi penjelasan materi pada kali ini ya. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberi materi dan sedikit menjelaskan kepada kalian. Kira-kira ada yang tahu nggak sih tentang apa ya yang kita akan bahas pada hari ini? Nah, kalau kalian belum tahu, Ibu akan memberikan clue atau kisi-kisi kepada kalian tentang materi pada pagi hari ini, yaitu tentang kita berhubungan dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain untuk membahas suatu hal yang bisa kita bicarakan dengan orang lain atau bisa juga dengan dinamakan kerjasama. Apa itu? Iya, benar sekali. Itu adalah interaksi sosial. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang interaksi sosial. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran dan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu akan menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari interaksi sosial pada materi pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu setelah mempelajari atau memahami tentang interaksi sosial itu, diharapkan siswa mengetahui arti interaksi sosial di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu diharapkan siswa mengetahui contoh-contoh atau jenis-jenis dari interaksi sosial. Sekarang kita akan masuk kepada materi pembelajaran. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang interaksi sosial. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih interaksi sosial atau pengertian dari interaksi sosial itu. Jadi, interaksi sosial itu ialah sebuah hubungan timbal balik yang berupa aksi saling mempengaruhi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu. Itulah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Contohnya, individu dengan individu. Contoh, Iren berbicara dengan Ratna mengenai tugas yang Ibu bicarakan. Nah, itu dinamakan interaksi antar individu. Lalu contohnya individu dengan kelompok. Contohnya Ibu menjelaskan materi interaksi sosial kepada murid. Nah, itu dinamakan interaksi individu dengan kelompok. Lalu kalau kelompok dengan kelompok itu apa ya contohnya? Nah, contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok itu bisa juga OSIS MTS Al-Hidayah memiliki acara merayakan HUT Negara Republik Indonesia dengan OSIS SMP N7 Singgahan. Nah, itu dinamakan dengan interaksi sosial. Nah, masuk pada pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor psikologis yang ada di interaksi sosial. Jadi di interaksi sosial itu memiliki faktor-faktor psikologisnya. Di antaranya yaitu ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, simpati, dan empati. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang imitasi. Apa sih imitasi itu? Imitasi itu ialah sebuah tindakan yang meniru orang lain, dan imitasi ini biasanya dilakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya nih, seorang anak kecil meniru gaya berbicara orang dewasa, itu dinamakan imitasi. Lalu kalau sugesti itu apa? Sugesti itu merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Biasanya sugesti itu berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan yang sikapnya diterima oleh orang lain, dan biasanya orang yang memberi sugesti adalah orang yang berwibawa dan paling dihormati. Contohnya, Iren bolos diajak dengan Iza. Nah, seperti kita tahu, Iza adalah orang yang di kelas paling pemberani. Jadi tanpa memikirkan panjang akibat dan manfaat bolos sekolah itu apa, Iren langsung ikut bolos Iza. Nah, itu seperti itulah contohnya dari sugesti. Lalu identifikasi itu ialah suatu kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Nah, pada identifikasi ini bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan imitasi, karena pada identifikasi ini dapat merubah atau membentuk kepribadian seseorang. Contohnya, adanya tindakan seseorang yang sangat suka sekali dengan teman atau dosen atau gurunya, dengan sukarela ia meniru saat dosen atau guru tersebut berbicara di depan kelas, melalui dia waktu presentasi atau dia melalui
ada kegiatan yang dia harus memungkinkan di depan kelas. Lalu yang keempat ada simpati. Simpati ini merupakan situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Contohnya ketika seorang teman kita mendapatkan nilai bagus, dengan senantiasa kita ikut merasakan dan kita memberikan semangat atau kita memberikan selamat kepada mereka. Lalu yang terakhir itu ada empati. Empati ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang merasa bahwa dirinya adalah dirinya, yaitu dalam pikirannya ataupun perasaannya sama dengan orang yang dirasakan atau yang dilihatnya. Contohnya, ketika teman kita ada yang mengalami masalah atau sedang bersedih, kita senantiasa menghibur teman kita, memberikan mereka motivasi dan mendengar. Pembahasan yang ketiga di sini, Ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat interaksi sosial, di mana interaksi sosial itu tidak akan bisa terjadi jika tidak memenuhi dua syarat ini. Yang pertama yaitu ada syaratnya yaitu kontak sosial, dan yang kedua komunikasi. Kontak sosial itu apa sih? Kontak sosial ialah hubungan atau antara salah satu atau dua orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial ini dapat bersifat positif maupun negatif. Kalau positif berarti itu bisa mempengaruhi pekerjaan atau kerjasama, lalu yang negatif itu bisa berujung konflik, bahkan memutuskan interaksi sosial. Dan syarat yang kedua yaitu adanya komunikasi dalam proses penyampaian pesan dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Hal terpenting dalam komunikasi adalah adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu membahas tentang jenis-jenis proses sosial, interaksi sosial, yaitu yang pertama ada proses asosiatif dan proses disosiatif. Nah, di proses asosiatif itu ialah proses interaksi yang mengarah pada bentuk kerjasama atau peraturan. Nah, asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, kita bahas tentang yang pertama dulu, yaitu kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua yaitu ada akomodasi. Akomodasi adalah cara untuk menyampaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Tujuan akomodasi ini berbeda-beda bergantung pada solusi yang dihadapinya. Yang ketiga itu ada asimilasi. Asimilasi itu adalah cara-cara mengurangi perdebatan antara individu atau antar kelompok guna mencapai kesepakatan bersama, kepentingan dan tujuan bersama. Apabila dua kelompok melakukan asimilasi ini, maka itu akan mempermudah interaksi sosial. Selanjutnya yaitu proses disosiatif. Nah, proses disosiatif itu ialah interaksi sosial yang cenderung mengarah pada perpecahan atau konflik. Nah, bentuk-bentuknya disosiatif itu ada persaingan, ada kontroversi. Yang ketiga yaitu ada pertentangan atau konflik. Bahas pertama yaitu persaingan. Persaingan ialah perjuangan dari berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Nah, di dalam persaingan ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe pertama yaitu persaingan pribadi, dan yang kedua ada tipe persaingan non pribadi. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang kontroversi. Ini berbeda antara persaingan dan pertentangan. Kontroversi di sini ditandai dengan ketidakpuasan seseorang dengan perasaan yang tidak suka dan disembunyikan, kebencian dan keraguan-raguan atas pribadi seseorang. Yang ketiga kita akan membahas tentang pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik itu ialah sebuah usaha individu atau kelompok sosial mengenai tujuan dengan cara menangkan pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Konflik dapat terjadi antara lain akibat perbedaan antar individu, perbedaan antar pendapat, perbedaan antar kebudayaan, kepentingan dan perubahan sosial. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.